dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Surya Dharma dari Samuel Sekuritas. Mas Surya Dharma, ini kalau kita melihat grafik yang disampaikan rekan Anggita, itu sebelum merger, itu kinerja saham BRIS itu cukup menarik ya, bahkan naik hingga lebih dari 3 ribuan. Tapi terus kemudian pasca merger kalau kita melihat itu justru cenderung melemah. Terakhir itu di level 2.300-an, 2.380. Ini bagaimana membacanya Mas Surya Dharma? Memang kan pada waktu berita akan merger itu kan menimbulkan juga pertanyaan kan di para investor kan akan menjadi seberapa besar misalnya kan bank ini kan, kemudian juga apakah keuntungannya dari para investor ini akan meningkat dengan misalnya book value-nya mungkin meningkat jadi tajam bagaimana gitu kan. Nah, jadi itu membuat euforia yang didukung juga oleh pada saat itu kan investor-investor lokal yang sangat retail yang sangat tinggi ya perkembangannya, terutama kan pada waktu Januari ya. Jadi pada waktu itu memang harga saham di sini juga ikutan naik ya. Nah, tapi memang kembali lagi skema yang pasti itu kan akhirnya yang menentukan sebetulnya valuasi dari si Bank Syariah Indonesia seperti apa gitu kan, skemanya seperti apa gitu kan. Karena memang kalau dilihat dari skema pada waktu merger itu kan dapat dibilang kan book value per share-nya sebetulnya dari BRIS ini kan tidak begitu banyak berubah ya. Karena kan komposisinya kan hampir-hampir mirip lah, 25%-nya BRI Syariah, 50%-nya Syariah Mandiri, dan 25% BNI Syariah kalau dari segi aset maupun modal gitu kan. Jadi sehingga pada waktu terjadi merger, relatively sebetulnya book value per share dari saham ini kan sebetulnya kan nggak berubah banyak, tapi secara keseluruhan asetnya menjadi besar kan. Jadi kedepannya juga mungkin menjadi bank yang lebih bisa bersaing kan dibandingkan sebelumnya gitu. Baik. Nah, jadi memang hal-hal tersebut yang membuat kenapa harganya sempat berfluktuasi ya, sehingga sehari ini mungkin levelnya masih di bawah dari harga tertingginya tahun ini ya. Ya. Ini support resisten sampai berapa di tahun ini, Mas Surya Dharma? Sementara sih masih agak flat ya, kelihatan di sekitar 22 mungkin sampai 25 ini ya. Kalau 3.000 mungkin masih kejauhan ya, karena kan bergeraknya di sekitar 2.300-an ya. Okay. Jadi itu memang dengan valuasi seperti sekarang itu sekitar mungkin 4,2 kali ya price book ya, itu mungkin level-levelnya BCA mungkin ya sebagai padanannya ya. Okay. Tapi memang ini kan suatu bisnis bank syariah yang mungkin sangat mendominasi kan dibandingkan bank syariah lainnya itu kan size-nya kan kecil ya. Jadi ini mungkin ada semacam dominasi juga di bank syariah yang mungkin seperti misalnya saya kasih contoh Aceh tadi kan mungkin bank-bank besar lainnya tidak bisa beroperasi di situ gitu ya. Baik. Jadi itu memang menjadi kelebihan dari BRIS ini ya. Rekomendasi Anda bagi para pelaku pasar untuk saham BRIS? Ya kalau ini kan semuanya kan proyeksi ke depan lah. Jadi kita mesti lihat Q1 ini kan performa dari Bank Syariah Indonesia ini akan dikonsolidasi ke Bank Mandiri ya. Jadi kita lihat di situ bagaimana efeknya dari setelah penggabungan ini, karena kalau kita melihat masih 2020 itu kan belum kelihatan gitu ya, belum kelihatan laba bersih maupun yang sesungguhnya dari penggabungan ini ya. Jadi kita lihat first quarter seperti apa, kemudian juga second Q saya mau lihat juga perkembangan dari pertumbuhan kredit dan pertumbuhan financing seperti apa, pertumbuhan financing yang bukan kredit kalau di syariah, dan pertumbuhan DPKS seperti apa gitu ya. Apakah sesuai dengan memang seperti yang kita proyeksikan apa enggak gitu ya. Baik. Mas Surya Dharma, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update sesaat lagi.